rancu kan, buat si Ica kah, buat si AB kah, buat si Iya. B kah, campur dalam satu akun kan. Kalau aku gini Mas, dia ini udah kebiasaan ngambil duit begini, memang dia sengaja mendesak supaya lari ke sana, Mas. Oh, makanya kemarin itu kenapa Mas saya mau serang dikit, saya menganggap Mas juga kalau terakhir saya berpikir, oh Mas Den ini hanya polos aja berpikir nanti akan kembali juga gitu. Itu makanya aku serang dia tuh, kok jadi begini gitu pikiranku gitu kan. Iya, Nah, tapi ternyata bagaimana? tapi setelah saya melihat dia di belakang itu, oh saya lapor nih ke Dinsos, nanti lapor polisi, nanti ini ya orang takut Mas, istrinya gini-gini kan ngeri, Ya kalau orang kecil takut lah pasti. takut, nggak ada Dia ya. pakai itu untuk. Terus kenapa saya berani ngomong begini? Karena uangnya udah 1,3 di sana Mas. Tapi dia nggak akan berani ambil itu. Bro. Makanya saya berani ngejek-ngejek netizen tuh saya ejek, kalian netizen penjahat semua, segitu aja. Uang udah di Pokoknya Nopi. kalau 1,3 itu dia nggak akan berani ambil. Kalaupun dia ambil, gua yang akan kasih ke Agus. Gua udah omong gua itu fair kok. Lu pegang omongan gua. Tapi dia gua cari. Ini video Gua terakhir. sikat lah. Hah? Tapi ini video terakhir ini dia. Kalau aku sih lihat dari mukanya muka maling Mas. Iya sih, tapi kayaknya 1,3 punya Agus dia nggak akan berani ambil. Soalnya udah ada statement dari gua, dia juga agak mikir-mikir. Ini polisi ngomong terima kasih atas petunjuk barunya kan, udah mulai digelar. Terutama tentang yang 3 hari itu kan. Kapan P21-nya itu kalau gitu? Oh belum, enggak. Kalau pencemaran, kemarin tuh sebenarnya polisi terimanya pencemaran nama baik, saya masukin 311. Ah, Nah, ada undang-undang ITE-nya. Cuman terus? karena kita kan 5 jam berdebat di situ, mereka pada takut. Satu takut nolak saya, kedua orang buta kan. Nah, kenapa saya datang saya nggak mau lama-lama, ngapain lama-lama, baku perang-perang gitu. Aku kalau mau hajar lawan itu kadang-kadang saya nggak mau pelan-pelan, berbab gitu kan. Cuman ini mentalnya bagus juga nih, masih belum mentalnya masih oke, belum terbalik, belum KO kan. Oke, saya boleh lah ini kan. Nah, makanya saya utak-atik lagi. Ya udah dapat lah ini KTP palsu, mukanya Jadi palsu kan. kalau lu bisa maksudnya dia lu bisa tersangkain dia pasti nyari gue. Pasti. Sebenarnya Mas dengan Mas, kenapa saya tenang-tenang aja? Sebenarnya kalau Mas nggak ada main, Mas rugi juga. Kenapa? Walaupun nggak salah, tetapnya dipanggil-panggil keseret-seret kan, kira-kira gitu. Pasti gue jadi saksi. Pasti. Gue nggak akan berpihak sama siapa yang salah, nggak akan. Gue akan fair-fairan. Kalau aku sih kira orang buta, kalaupun dia salah tuh dia makan juga, habisin juga orang buta, ngapain dihujat? Ya kan Mas? Iya. Besok ini gue akan ngasih waktu buat wartawan pertama kali. Gue akan ngomong. Tapi lu jangan pakai itu buat konten lu ya. Enggak. Saya nggak main konten-konten hanya gitu-gitu aja. Iya, gue akan ngomong fair. Gue akan bilang Novi ada salah juga, harusnya dia nggak boleh gini. Aku juga ada salah karena harusnya dia juga lebih terbuka. Itu poin gue itu doang. Jadi gue tidak membela kiri dan membela kanan lah ibaratnya. Iya. Gitu. Gue akan fair kok bicara. Karena gue bicara seperti itu juga ke Novi sama. Kalau ada salah juga, lu nggak boleh tuh. Orang tuh udah posisi kayak gitu, lu masih konfrontir lagi di story lu, bikin orang tambah menghujat dia, itu nggak boleh, Nov. Itu jahat. Besok saya dengan Uya saya besok. Makanya saya bilang Mas Den ini nggak manggil saya dengan Agus sih. Tahan. Kurang yakin sama para kate ini kan. Waduh. Lu main dulu aja, gue perhatiin kok. Nggak mungkin gue nggak perhatiin. Kalau gue nggak perhatiin, gue nggak akan telepon sama lu. Percaya gue pantau. Tapi intinya sih aku nggak aneh-aneh. Aku hanya di situ aja kok. Sejauh ini lu aman, bro. Serius. Gue ngomong apa adanya. Sejauh ini gue lihat lu masih dalam term of oke gitu loh. Iya. Nggak ada juga mereka saya heboh-hebohan itu gitu. Cuma memang dan poin lu tuh buat gue cukup valid. Karena orang ini memang sudah terzolimi, kemudian dia sudah terhujat dan makin dihujat. Terserah ya masa lalunya dia mau seburuk apa. Tapi buat gue nggak boleh orang sudah gitu diinjak-injak lagi. Gue juga nggak setuju sih. Iya. Dan tadi Mas lebih sedihnya lagi, saya pengen rekam cuma nggak tega saya. Si
Agus tuh, Bang Farad saya mau bunuh diri sama istri saya berdua mau mati saya. Gitu ngomongnya, sedih banget saya. Jangan Pasti, Gus, Pak. jangan Gus. Kamu gak salah nih, Hotman Paris bilang uang kamu nih, saya gitu ini. Pasti bro. Karena kalau udah kondisi, kan gue pernah dihujat satu Indonesia dulu kasus dituduh mau hamil ya anak orang ya. Itu bebannya gede banget bro. Gak enak ya, gak enak kan? Nggak enak. Jadi kalau dimanapun lu pergi udah nggak ngerasa aman. Iya. Jangan kan aman pun tidak. Saya juga dulu waktu dibilang Farad mengejar kekayaan. Pas habis podcast yang gue ketemuin, gue bilang, lu tanya dia sama keluarganya si Agus. Gue panggil si Wawa, gue panggil Novi, ini Wawa udah punya niat baik, tolong dibantu supaya orang itu lihat kebaikan dia juga, niat baiknya, pulihkanlah nama baik dia. Nah ini istrinya, dia mau ngembaliin uang segala macam, tolong dibantu. Tapi gue sayangkan setelah itu kok malah dia masih nge-repost story Insta story orang yang ngehujat Agus. Itu gue sayangin banget sih memang. Betul. Aduh, udah ngapain sih? Betul. Ampun gue. Ya terlalu inilah. Padahal kalau pekerja sosial tuh hilangkan sifat-sifat begitu. Iya. Sesuai situ. Pokoknya gue mau lihat. Dan bapaknya tuh nggak buta. Bapaknya itu nggak dioperasi mata. Coba buktiin bapaknya dioperasi mata mana? Bohong itu yang 200 juta itu. Gue mau lihat nih, lu beradu nih. Gue nonton dari Korea nanti besok. Iya. Mana bapak punya operasi buta 200 juta itu mana? Betul gak? Itu kan hanya bilang bapaknya saya nggak ada uang. Akhirnya orang nyumbang juga, gitu kan mas? Setaknya gitu. Iya masalahnya bro, gue kan bukan lawannya. Gue kan gak akan pergi jauh cari tahu lawannya lu. Jadi gue dapet informasinya dari lu juga. Gue jadi sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah ini orang dapat duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu? Gue dulu sempet mikir tuh apa gitu. Terus gue juga sempet ngomong sama dia, lu masuk ke konten ini sebenarnya lu kan cewek ya, lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempet tanya gitu dulu. Terus dia jawabannya mau nolong gitu. Tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang aku pakai uang dari hasil YouTube aku segala macem. Awalnya itu ya, awalnya. Nanti kalau saya kirim untuk komunikasi diskusi kami itu, ada juga jangan tersinggung. Saya bilang, emang ada hubungan spesial dengan Bang Dio? Oh, sebatas kami aman sih mas, nggak mungkin kata temannya kan. Sama gua hubungan spesial. Ya, aku cara nanya mancing ke dia kan dia nyebut nama anggota dewan semua gitu kan. Oh, anggota dewan. Nah, dengan bos blues kayak dulu apa? Gue pikir lu pikir enggak. Aku bilang kenapa sayang banget karena gini mas. Aku tuh kalau ada orang minta tolong, misalnya aku masuk ke partai ya, tolong edis case kaya berjemaah. Oke, saya masuk. Tiba-tiba yang terjadi hampir sekian triliun orang ketipu. Jadi 4 orang aja yang ngomong tuh saya, Nazar dengan Denny Cagur bertiga. Ketipu orang gitu. Jadi saya kalau pergi nawar-nawarin orang seperti itu, ada yang minta tolong sumbangan, semua orang minta tolong. Kamu kalau minta sumbangan, saya kalau di grup mas saya nyari-nyari uang 50-100, saya cuma pancing aja, ini saya 2 juta, yang lain sudah teman-teman saya itu nyumbang semua gitu mas. Nah makanya saya bilang, kok Mas Denny dekat dengan dia, ini dapat miliaran ini, ya kan? Maksudnya berani banget ini kan, bahaya ini kalau dihidupkan orang kayak gini. Mending Mas Denny sendiri aja yang bikin yayasan begitu kan, ngapain dia kan kira-kira gitu. Iya lah, ngapain? Di situ. Lu sempat curiga sama gue ya? Ya saya berpikir apa jangan sampai ya namanya cewek kan pikiranku. Tapi jawabannya dia normal, enggak mas, nggak mungkin tuh, gitu kan, normal. Karena kan gampang loh, gila Mas Boni punya jutaan followernya tiba-tiba ngomong bawa orang buta gini man kayak hujan emas itu jadinya itu kan. Iya, gua kalau mau cari duit di situ mah gampang bro. Iya. Enggak lah. Saya bilang sama teman-teman sama orang kantor, kita ini pernah mengalami masa susah, saya bilang ya kan. Dulu waktu cerai dengan Daniati, ayah saya pesan sama saya jangan ambil hartamu buat istri katanya gitu. Oh iya.
Tiba-tiba dibilanglah saya ini cari-cari uang ke perempuan. Disitulah saya marah, saya datang